Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum, selamat sore sahabat Jawa Timur. Di program Ruang Psikologi sore hari ini, saya Tika Amsar hadir untuk menemani Anda. Program Ruang Psikologi yang juga disiarkan di Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Ersal Nganjuk FM 105,3, juga RGR Tulungagung FM 90,1, dan Mahardika Bondowoso FM 91,9. Nah, sahabat, hari ini nanti kita akan membahas ya tentang dilema orang tua ketika punya anak satu semata wayang saja. Terlalu perhatian bikin manja, tapi terlalu bebas juga bikin buta etika. Nah, hari ini kita bahas tentang jangan gagal mendidik anak tunggal bersama narasumber kita yang saya sudah tersambung via Zoom bersama dengan beliau, seorang psikolog juga sekaligus dosen psikologi UNER. Bersama Dr. Dewi Retno Suminar MSI. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Tika. Suara saya terdengar ya? Oh ya, sudah terdengar Bu Dewi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya Bu Dewi. Oh iya, sama-sama Mbak Tika, untuk kru yang ada di Suara Sidoarjo semuanya, Mas Panji, Mas Diding semuanya ya. Mohon maaf lahir batin juga. Sama-sama. Insya Allah. Lebarannya kemana aja Bu Dewi? Oh my God. Iya, terdengar? Sudah terdengar kok suaranya? Suaranya keputus lagi. Oh, terputus-putus ya di sana suaranya? Oh my God. Oh, sinyal nih ya kayaknya. Iya, kayak sinyal ya. Oke. Udah. Udah ya, terdengar ya, alhamdulillah. Iya, gimana lebarannya Bu Dewi? Lebaran di Sidoarjo atau di Surabaya aja atau di mana nih? Lebarannya di Surabaya aja. Di Surabaya aja ya, nggak bisa kemana-mana ya Bu Dewi. Harusnya kalau misalkan bisa mudik kemana nih? Ke Madiun. Oh Madiun, oh iya ya. Iya. Tapi baru sekarang bisa ke Madiun. Oke, alhamdulillah. Yang penting selalu diberikan kesehatan ya, sehingga ya aktivitas-aktivitas lainnya juga bisa terlaksana juga gitu ya. Daripada nanti memaksakan mudik ternyata ada apa-apa gitu ya. Lebih baik nurut deh sama pemerintah. Balik gitu. Suruh balik ya. Udah nyampe Madiun ternyata balik gitu. Aduh gimana ya. Oke deh. Baik Bu Dewi, alhamdulillah sore hari ini kita bisa ketemu lagi di program Ruang Psikologi setelah kita libur selama Lebaran kemarin. Dan untuk hari ini nanti kita mau membahas nih tentang mendidik anak tunggal. Jangan gagal mendidik anak tunggal. Nah memang apa ya, istilah anak tunggal atau semata wayang itu membutuhkan definisi seorang anak yang seperti apa sih sebetulnya. Kenapa kita harus memperhatikan begitu terkait dengan cara mendidik yang sepertinya ini harus benar-benar tepat gitu Bu Dewi. Silakan, kita boleh memulai perbincangan sore hari ini. Silakan Bu Dewi. Iya, terima kasih Mbak Tika. Seringkali begini, ketika kita mempunyai anak lebih dari satu ya, ada 2 atau ada 3, apakah 6 gitu ya. Semua orang tua dalam mengasuh, dalam mendidik anak itu pasti ada harapan. Ada harapan, ada keinginan anaknya nanti besarnya menjadi seperti apa gitu ya. Nah, yang seringkali terjadi konflik itu antara anak dan orang tua ketika anaknya satu. Sehingga beberapa orang konsultasi ketika anaknya satu, tapi orang tuanya mengharapkan sangat penuh kepada anaknya, maka tadi harapan yang mungkin bisa dipecah ke anak-anak yang lain itu kadang-kadang menjadi hanya satu, tertumpu pada satu anak. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu seharusnya di dalam pengasuhan itu yang harus diketahui adalah
memang kembali lagi pada faktor makna dan value anak. Jadi nilai anak itu bagi orang tua itu bagaimana? Karena kalau nilai anak bagi orang tua itu masih berharap dia adalah aset, anak itu adalah harapan orang tua di masa yang akan datang, maka biasanya pada pola asuhnya orang tua kalau anaknya tunggal itu bisa jadi dia mengharapkan full kepada anaknya, besok dia harus seperti apa, kemudian anaknya itu harus menjadi orang yang seperti apa, harus sukses, harus menjadi seperti harapan, sangat apa ya, strict gitu ya, harapannya sangat kaku gitu ya. Lain kalau anaknya itu ada beberapa, itu secara manusiawi memang seperti itu. Kembali lagi memang kepada value atau makna anak itu bagi orang tua. Nah, kemudian memang yang harus dilakukan sebenarnya ada beberapa, nanti saya akan sampaikan tipsnya ya. Tapi karena seringkali terjadi problem, ya itu anak satu-satunya gitu. Nah, misalnya anak satu-satunya, sehingga seringkali karena anak tunggal kadang-kadang yang berkembang itu adalah ego ya pada anak tersebut. Sehingga memang harus ada bagaimana mengajarin anak tadi untuk lebih empati ke orang lain, kemudian diajak dialog, dia bisa memahami orang lain, berani mengungkapkan komunikasinya secara lepas. Itu kan terjadi karena kadang-kadang ketika anak tunggal itu kan dia berbicara transpersonal ya. Komunikasi itu ada transpersonal, interpersonal gitu ya. Intrapersonal dan interpersonal. Nah, dia seringkali adalah ke diri sendiri, interpersonalnya antar orangnya enggak, tapi dia lebih ke dalam dirinya. Nah, seringkali dia berdialog dengan dirinya ketika misalnya apalagi kalau orang tuanya bekerja, ibu bapaknya bekerja, maka seringkali dia pada diri sendiri gitu mulai kecil. Nah, ini yang mungkin perlu diwaspadai gitu ya, agar mereka walaupun satu tetapi tetap menjadi anak yang lebih mandiri, yang bisa komunikatif, yang kemudian bisa memahami orang lain gitu. Iya, Bu Dewi, ini sedikit ini ya, sebetulnya saya juga anak tunggal nih. Itu dia. Nah, itu bisa dilengkapkan gimana gitu dulunya. Ternyata memang benar apa yang disampaikan oleh Bu Dewi, memang ya begitulah ya. Iya. Baik, tapi memang apa ya, jadi memang kalau yang saya tahu memang anak tunggal memang dijab selalu yang istilahnya manja begitu ya. Tapi kalau saya justru kalau lagi ada di keluarga ya, tapi begitu lepas dari keluarga, misalkan lagi ngekos nih, lagi kuliah atau lagi kerja ngekos, ya nggak gitu juga gitu. Tapi Bisa. orang tuanya udah bagus itu mendidiknya gitu kan. Nah itu dia. Malah justru mereka kaget, mama saya kaget. Oh emang bisa kayak gitu. kok karakternya beda gitu katanya saat ada di keluarga sama di luar. Nah, oke, baik. Sebelum dilanjutkan Bu Dewi, sore hari ini saya juga ingin sapa dulu sahabat saya yang ada di Ersal Nganjuk. Co-host saya seperti biasa bersama Muhammad Prasetyo. Assalamualaikum Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, lama tak jumpa. Bu Dewi, mohon maaf Bu Dewi. Iya, Mas Pras, lama tak jumpa ini ya. Iya, Alhamdulillah. Iya, mohon maaf lahir batin juga ya Pras. Ini barusan saya tanya-tanya nih sama teknik. Ada yang gabung nggak ya dari Nganjuk? Ternyata ada nih Pras. Aduh. Iya. Mana nih kue lebarannya nih, nggak nyampe ke Sidoarjo Pras? Oh iya. Oke, jadi kita sore ini ngomongin tentang anak tunggal. Pras, ini anak tunggal juga nggak sih sebetulnya? Alhamdulillah saya punya 5 saudara. Banyak ya. Ya. Seneng tuh ya. Rasanya memang kalau melihat temen yang punya saudara banyak gitu ya, atau setidaknya punya saudara lah ya, itu kok kayaknya seneng gitu loh, rasanya pengen gitu loh. Sebagai anak tunggal tuh pengen punya saudara sebetulnya. Aduh, iya deh. Berarti ini Pras, gimana? Tapi beda lagi ketika punya saudara banyak, ketika waktu kecil itu merasa kasih sayang orang tua itu terbagi-bagi. Gitu ya ternyata ya. Betul gitu ya. Jadi kita beda ya, saling menginginkan satu sama lain gitu ya mungkin ya. Ketika sudah dewasa punya saudara banyak. Nah itu dia. Berarti memang menjadi menjadi anak yang anak tunggal itu yang sendiri itu memang
ada plus minusnya juga begitu berarti ya. Nah, Bu Dewi, ini terkait dengan anak tunggal yang tadi kan terkesan karena memang dia sudah terbiasa sendiri, sendiri yang akhirnya orang tua ini fokusnya semua jadi kepada si anak ini tadi saja. Nah, jadi bagaimana sih kita misalkan bisa mengatur begitu sebagai orang tua itu bisa mengatur bagaimana perhatian dan kasih sayang itu bisa diberikan secukupnya, melihat kebutuhan anaknya kah, atau memang ada tahapan-tahapannya, seberapa besar persentase terkait kasih sayang dan perhatian itu yang memang itu sudah standarnya begitu, atau gimana Bu Dewi? Ya, seperti juga sebenarnya yang spesifikasi untuk anak-anak untuk spesial ya untuk anak-anak yang tunggal itu adalah karena dia lebih banyak melakukan intrapersonal tadi ya, komunikasi ke dalam dirinya sendiri. Namun yang sebenarnya untuk pengasuhan yang lainnya itu hampir sama. Jadi kalau di dalam pengasuhan itu kan kita mengenal adalah parental support dan parental control. Nah, biasanya kalau anak tunggal itu parental kontrolnya sangat kuat gitu. Kamu nggak boleh gini, hati-hati, sangat takut kalau terjadi apa-apa. Oleh karena itu sebenarnya yang menjadi PR untuk anak-anak yang anak tunggal itu, orang tua tuh harus mengajak anak itu lebih mandiri. Nah, kemandirian itu memang saya bisa paham kadang-kadang orang tua tidak tega ya. Maka mungkin perlu melakukan untuk komunikasi. Aku harus tega ini untuk dia, untuk masa depan dia. Kembali lagi yang seperti saya tekankan setiap kali ada di ruang psikologi ini adalah kita harus sadar bahwa kita tidak hidup di masa depannya anak nantinya gitu ya, lebih besar terus-menerus gitu ya, sehingga anak itu harus diberi kekuatan untuk bisa lebih mandiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah komunikasi yang sifatnya dialog. Ajak anak untuk menemukan kekuatan diri. Karena biasanya anak tunggal ini karena dia merasa juga, ini yang perlu dipahami oleh orang tua yang punya anak tunggal. Bukan hanya orang tuanya ketika dia mengasuh anak tunggal itu kesulitan, tetapi anak tunggal itu juga kesulitan. Dia merasa juga di dalam dirinya bahwa dia adalah tumpuan semua harapan dari ayah ibunya. Ya, jadi dua orang semua pasti harapannya ke dia satu-satunya. Nah, inilah yang kadang-kadang menimbulkan rasa kurang percaya diri, nggak yakin. Aku masa bisa gitu ya. Aku masa bisa memenuhi harapan ibu dan bapak. Aku kan orang. Nah, disinilah letaknya orang tua dalam mengasuh untuk mengajak si anak ini menemukan kekuatan di dalam dirinya, dalam komunikasi, kemudian merancang keinginan masa depannya bersama-sama gitu ya. Harus sering dialog memang. Dan kemudian yang terakhir adalah ini yang perlu dilakukan adalah tumbuhkan keyakinan pada diri anak. Karena jujur aja biar anak nggak terlalu terbeban. Ketika dia merasa terbeban karena semua harapan orang tua pada dia, justru sebaliknya kalau dia nggak yakin pada dirinya, nggak percaya diri, itu membuat bebannya semakin kuat, semakin tinggi. Nah, ini yang kan kasihan sekali. Sebenarnya dia masih bisa berkembang, tapi karena tumpuan dari orang tua yang sangat kuat, sehingga dia akhirnya menjadi tidak percaya diri, menjadi takut kalau dia tidak bisa memenuhi harapan orang tuanya. Nah, ini yang psikologis inilah yang harus dipahami orang tua ketika memiliki anak yang tunggal. Jadi memang harus ada dialog, kemudian ajak anak untuk mengenali kekuatan dia atau apa gitu ya. Kemudian buat action plan untuk masa depannya, rencana panjang, rencana itu dia bukan dari orang tua tapi diajak dialog anak itu. Begitu, Mbak. Itu kecenderungan seperti itu biasanya memang tidak terlalu dominan ada di anak laki-laki atau perempuan ya, sama saja sebetulnya. Sama aja, karena itu cuma satu gitu kan, sehingga harapan kadang-kadang orang tua itu berdua, jadi kan mereka menghadapi dua orang langsung gitu ya, tertumpu pada dia, bahkan mungkin neneknya, kakeknya bisa jadi gitu ya, atau dengan komunikasi antar saudara tidak sengaja mereka, wah kamu itu anak tunggal harus bisa memenuhi, lah itu kan juga beban lagi pada si anak, ya kan, bisa jadi. Oke, jadi mungkin bisa dibilang cara komunikasi ya yang perlu diperhatikan orang tua kepada anaknya ya, terutama anak tunggal gitu ya, Bu. Ya. Oke, baik. Dialog ya. Saya bisa mengatakan lebih suka dialog ya, bukan berkomunikasi. Jadi komunikasi two-way communication, komunikasi dua arah itu kan saya mengistilahkan dialog. Dialog ya. Gitu.
Oke, Ya. baik. Ya, sahabat, silakan untuk Anda yang sore hari ini sedang menyimak program Ruang Psikologi, Anda juga bisa bergabung ya untuk ikutan sharing bersama dengan Dr. Dewi pada sore hari ini. Anda bisa gabung di WhatsApp ke redaksi langsung boleh 0811 309 109 atau ke masing-masing radio yang saat ini juga sedang kita siaran bersama, baik di Praja Angkasa Trenggalek, RR Salenganjuk, RGR Tulungagung, maupun Mahardika Bondowoso, atau yang lagi nonton juga nih di YouTube Live Suara Sidoarjo. Boleh manfaatkan ya kolom chat di sana untuk kita ikutan sharing sore hari ini tentang jangan gagal mendidik anak tunggal ya. Baik, Dewi, nanti kita akan lanjut lagi untuk diskusinya, juga Pras nanti kita lanjut lagi ya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Sidoarjo yang berbahagia, saya Ismono Adi Jatmiko, General Manager Telkom Sidoarjo. Atas nama keluarga besar Telkom Group Sidoarjo, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mari bersama-sama kita jadikan diri kembali suci penuh fitrah dalam silaturahmi yang penuh berkah. Tetap laksanakan protokol kesehatan dan 5M. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MaIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MaIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MaIndiHome, kamu bisa cek poin MaIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin MaIndiHome dong. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol ku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Mikir daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa, bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Let's war. Perhatian, ini adalah klinik gratifikasi. Ada yang bisa kami bantu? Mau nanya Min, kalau ada penghulu atau ustadz dari KUA Departemen Agama yang menerima amplop uang dari mempelai, itu termasuk gratifikasi atau bukan sih? Soalnya udah jadi hal lumrah di masyarakat. Makasih. Itu tadi pertanyaan dari Adif_Aljosa melalui Twitter @adifniarto dan akan langsung dijawab oleh Henny Kusumaningrum dari Direktorat Gratifikasi KPK. Silahkan. Penerimaan amplop uang oleh seorang penghulu dari mempelai termasuk gratifikasi yang dilarang. Sebenarnya, insentif bagi penghulu karena menikahkan mempelai sudah termasuk dalam uang pendaftaran pernikahan yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Jadi, bila penghulu menerima uang di luar insentif resmi tersebut, maka hal itu disebut gratifikasi terlarang. Nah, sekarang udah tahu kan? Segala permasalahan seputar gratifikasi dapat Anda tanyakan kepada kami melalui Twitter di @kanal_KPK dengan hashtag Klinik Gratifikasi. Sampai jumpa di Klinik Gratifikasi berikutnya. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalain seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powerade. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat, meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus. Menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungin Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita
dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung, kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Keluarga besar Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, segenap direksi dan manajemen mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabat, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur memberikan diskon di 2021. Diskon ini untuk warga Jawa Timur diberlakukan bebas sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor dan BBN kendaraan bermotor untuk pajak kendaraan bermotor termasuk kendaraan baru. 15% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 5% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta rupiah berupa tabungan umroh untuk 15 pemenang. Mulai tanggal 20 April sampai 24 Juni 2021 bisa membayar melalui e-Samsat, Bank Jatim, Tokopedia, Link Aja, Geria Bayar BTN, Indomart, Alfamart, dan Pos Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Kantor Samsat Sidoarjo dan Krian. Sahabat, dilema orang tua ya ketika punya anak cuman satu aja. Cuma anak satu semata dan terlalu perhatian. Ini kalau kita terlalu perhatian bikin manja, terlalu bebas bikin buta etika. Ya, sore hari ini kita masih berbincang bersama dengan Dr. Dewi Retno Suminar MSI, psikolog, beliau dosen psikologi UNER juga, yang sore ini tadi sudah membuka jumpa kita di program Ruang Psikologi ya, terkait bagaimana sih anak tunggal itu, anak yang begitu spesial memang begitu ya Bu Dewi ya. Nah, ternyata kalau perlu diruat katanya. Perlu diruat. Kalau saya sih memang punya pengalaman, anak saya laki-laki ini memang bukan anak tunggal ya, tapi memang rasanya ayahnya itu begitu menyayangi dia begitu, sehingga memang terlalu bebas, dibebaskan apa-apa dibebaskan, tapi kadang lupa terkait dengan etika ataupun tata krama terhadap orang tua. Tapi kalau saya sebaliknya sih, saya mendidiknya memang harus tegas, semua ada aturannya gitu. Tapi akhirnya jadinya ya nggak boleh ini gitu. Kok semua dilarang? Jadi ini lagi bingung mencari jalan tengah nih sekarang, cara komunikasinya gimana, cara ngobrolnya gimana gitu ya kan, untuk memberikan bagaimana supaya tidak terlalu overprotected, juga tidak terlalu dilepas gitu kan. Itu gimana ya Bu Dewi? Karena memang apakah udah terlambat kalau misalkan kita mau menata dalam anak ini usia istilahnya sudah anak saya sekarang udah SD sih, kelas 3 SD. Nggak ada kata terlambat sih sebenarnya dalam mengasuh anak ya. Shaping behavior tuh sampai tua pun masih bisa. Cuma memang pengaruhnya itu pada anak-anak lebih mudah gitu ya dalam membentuk perilaku dibandingkan dengan orang-orang yang lebih tua, karena dia punya pengalaman, kemudian frame of reference-nya dia di dalam pikirannya dia sudah banyak reference-nya, sehingga dengan banyaknya reference itu kan dia akan menjadi lebih, filternya lebih banyak, sehingga semakin tua memang tidak lebih mudah dibandingkan dengan yang masih kecil. Tapi kalau SD masih bisa. Dan sebenarnya it's okay lah, misalnya dilarang jangan dan tidak boleh, tapi harus ada alasannya, itu aja sih. Gitu. Oke. Kali kan kelupaan menyampaikan alasan. Itu dia. Oke, baik. Ada yang sudah bergabung mungkin di Prasetya? Di Nganjuk ada yang sudah bergabung kah?
pendengarnya? Ini ada banyak teman-teman yang berbudaya. Gimana, Paras? Iya, halo. Kayaknya Putus sih keputus ya? sinyalnya ya? Iya. Oh, udah oke. Saya ke redaksi Suara Sidoarjo dulu deh kalau gitu. Coba Kansa, ada yang sudah bergabung? Ya, ini ada yang bergabung di WhatsApp-nya redaksi dari Mas Fandi di Kerembung. Bu, sindrom anak tunggal itu bener nggak sih? Pernah dengar ketika pas makan di luar sama keluarga. Terus sindrom anak tunggal. Iya. Oke. Kemudian dari Mbak Jessica di Pondok Chandra. Teman saya itu anak tunggal, Bu. Seringkali dia merasa nggak cocok kalau diskusi segrup sama bukan anak tunggal. Nah, ini cara bantu dia biar tetap nyaman gimana ya, Bu? Oke, baik. Ada lagi satu nambahan barusan dari Bu Rumi di Sedati. Bu Rumi Sedati, oke. Iya, saudara saya ada yang menganak tunggalkan anak pertamanya, Bu. Dan kayak suamiku tuh. Iya, dididik mandiri banget dan dituntut jadi kakak yang baik. Nah, karena gitu dia jadi keras kepala, terus nyuruh adiknya juga jadi seperti dia. Nah, ini apakah bisa diteruskan cara mendidik seperti ini, Bu? Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, silakan. Silakan Bu Dewi. Iya, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Fendi ya di Kerembung ya. Apakah ada sindrom anak tunggal? Setahu saya sih tidak ada. Mungkin karena hanya istilah ya, hanya istilah yang dipakai untuk menerangkan tentang anak tunggal tadi gitu ya. Sehingga kan ada ciri-ciri, kadang-kadang anak tunggal itu ada manja, ada egois, kadang-kadang dianggapnya seperti itu, padahal tidak semua gitu ya. Nah, tergantung daripada pola asuh orang tuanya. Nah, mungkin ini istilah-istilah ya, istilah-istilah yang dipakai oleh beberapa orang ketika dia melihat ada seseorang anak tunggal, maka label-label itu yang seringkali ditempelkan, padahal tidak selalu ya. Pak Mas Fendi atau Pak Fendi ya, jadi saya tidak bisa langsung mengatakan adakah sindroma anak tunggal. Itu mungkin istilah-istilah yang mungkin seperti yang Anda dengar aja gitu ya. Bahwa biasa itu anak tunggal dia biasanya ya itu tadi keras kepala karena dia cuma sendiri sehingga dianya masih seperti itu yang karena itu tadi komunikasinya tidak inter, yang lebih banyak ke intra. Jadi ya pokoknya ya dia bertanya pada dirinya sendiri, itu yang mungkin perlu dilatih untuk melakukan interpersonal bukan intrapersonal. Iya, saya juga cenderung gitu sih Bu Dewi. Memang banyak yang bilang Tika tuh keras orangnya gitu. Keras, sensitif, suka marah gitu. Terus saya jawabnya gampang aja. Ya wajar, saya kan keturunan Arab dan Bugis ya. Itu orangnya memang udah terbiasa ngomongnya nggak tinggi. Keras Nggak juga sih. Nggak juga ya Bu ya. Bisa jadi karena faktor anak tunggal juga tadi itu ya. Iya, karena itu intrapersonalnya. Jadi memang mulai awal harus diajak lebih banyak interpersonal. Jadi ada dialog terus-menerus sehingga dia akan tumbuh menjadi anak yang lebih bagus. Kemudian Mbak Jessica atau Bu Jessica ya. Ini anak tunggal. Ini Mbak tadi. Jadi dia apa ya? Ada temannya gitu ya, yang dia tuh kayaknya memang terbiasa. Ya kelompoknya itu anak tunggal semua. Itu adalah salah satu tadi. Jadi caranya bagaimana Anda ya? Sebaiknya memang kalau saya sebagai dosen gitu ya, kalau tahu dia anak tunggal dan kemudian ketahuan saya dia selalu memilih teman-temannya anak tunggal, pasti saya akan buyarkan kelompok itu dan saya akan acak. Karena bagaimanapun dia harus berkembang gitu ya. Dia harus melakukan interaksi dengan berbagai macam orang gitu. Karena tidak semua orang yang dia temui adalah orang-orang yang anaknya tunggal. Nah ini kan sebenarnya kalau di dalam kelompok itu kan karena dia ingin sama visi, sama ngobrolnya sebagai anak tunggal ya. Berarti kan dia akan menguatkan keegoisan dia. Sebenarnya tidak bisa seperti itu. Itu harusnya dibuyarkan. Dalam arti kalau misalnya di dalam kontrol saya pasti saya ajak mereka untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Jadi sebaiknya memang seperti itu gitu. Kemudian yang terakhir dari Sedati ya Mbak Reni ya. Ini menganak tunggalkan anak pertama. Nah itu tadi. Sebenarnya tolong dilihat itu mungkin istilah menganak tunggalkan itu karena dia mungkin fokusnya memang biasanya orang tua itu karena anak pertama itu kan anak menurut saya karena orang tua belum berpengalaman sehingga dia seringkali kekhawatirannya tinggi.
memang secara psikologis ada istilah depending itu pada anak-anak pertama itu lebih tinggi dibandingkan adik-adiknya, karena dia biasanya menunggu untuk mendapatkan masukan gitu ya dari orang-orang ya. Jadi maksudnya dia tidak berani mengambil keputusan sendiri. Jadi anak pertama biasanya memang sulit untuk mengambil keputusan sendiri, kadang-kadang lebih tidak berani karena memang kadang-kadang orang tua mendidiknya seperti itu. Nah, itu kan juga kita lihat bahwa profilnya anak itu adalah karakteristik bagaimana orang tua itu mengasuh, itu yang paling penting. Sehingga memang kembali lagi kalau anak itu pertama misalnya sebaiknya memang tidak dilakukan ya. Jadi bahwa anak pertama nanti kan akhirnya gini, anak pertama kamu harus bertanggung jawab gini-gini pada adik kamu gitu. Adiknya mungkin adiknya lagi ya, kasihan tuh yang paling kecil, nanti dia mau ngadiknya ke siapa, dia akan menekan siapa lagi kan, kasihan gitu ya. Jadi memang orang tua harus bisa. Jadi ini sebenarnya kalau anak itu lebih dari satu, sebenarnya ini adalah kayak ilmu manajemen ya. Seorang orang tua itu bagaimana bisa melihat dinamika dari ketiga anaknya, kedua anaknya, keempat anaknya. Jadi dinamikanya harus dilihat. Oh, anak yang pertama ciri khasnya bagaimana, anak kedua bagaimana, anak ketiga bagaimana. Dan ini dinamika itu harus dipahami gitu. Sehingga mereka bisa berinteraksi, saling mengisi, saling mengoreksi menjadi kekuatan pada keluarga itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Ya, jadi saran saya jangan menganak tunggalkan anak yang pertama, kasihan nanti ya. Oke, baik. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Bu dari Prasetyo ya. Mungkin karena gangguan sinyal tadi ya, memang belum bisa bergabung lagi. Tapi ini dicatkan juga. Ada pertanyaan dari Bu Sinta. Punya anak satu usia 4 tahun. Anak saya ini cenderung egois dan maunya sendiri. Jadi gimana solusinya? Terus juga ada dari Bu Anis. Saya punya anak usia 3,5 tahun. Saya ini merasa terlalu overprotective sehingga anak saya ini sekarang takut kalau mencoba hal baru dan takut mencoba hal baru. Jadi bagaimana solusinya nih? Boleh ditanggapi dulu. Ya, terima kasih pada Mas Pras ya untuk tadi dari Bu Sinta dan Bu Anis. Bu Sinta, ya. Bu Sinta punya anak satu usia 4 tahun ya, cenderung egois, maunya menang sendiri. Kita harus melihatnya begini. Memang ada kalau dia sebenarnya kalau 3 tahun, usia 3 tahun adalah periode anak itu mulai self-directed. Jadi dia mencoba mengarahkan dirinya sendiri. Egonya muncul ya, dan biasanya memang diakhiri di usia 4 tahun. Jadi cenderung egosentrisnya muncul, dia nggak mau diperintah, biasanya anak gitu ya. Ayo dibersihkan kamarnya atau dia nggak akan mau biasanya, karena memang dia akunya mulai tumbuh rasa keakuannya muncul di usia 3 tahun itu. Nah caranya memang bagaimana caranya ya, harusnya dengan misalnya kayak satu contoh mengembalikan mainan, itu bukan kemudian disuruh mengembalikan mainan, tapi ayo kita kembalikan mainan itu bersama-sama. Jadi anak-anak seperti itu sebaiknya dengan kalimat tanya juga gitu. Ya misalnya dia misalnya aku nggak mau, aku maunya gini. Lah nanti kalau kayak gitu yang lainnya bagaimana nak? Nggak mau, pokoknya aku yang seperti ini. Dia pasti seperti itu. Oke, kalau kamu seperti itu, kemudian kalau mereka nangis bagaimana? Nah kayak gitu. Jadi harus diajari. Kemudian di sela-sela tertentu misalnya jalan, misalnya melihat anak seusia dia lagi minta-minta atau apa, itu diajak untuk berkomunikasi. Pada anak-anak yang usia egonya muncul itu di usia 3, mereka sudah belajar. Oh ternyata ada orang lain, ada yang tidak sebagus dia harus seperti itu, masih hujan, itu yang dicoba diajak. Karena anak umur 3 tahun, 4 tahun mereka sudah mulai bisa berbicara. Jadi bisa diajak untuk melakukan dialog dengan seperti itu. Ya, jadi Ibu mudah-mudahan ada adiknya ya Bu Sinta, habis ini siapa tahu ada adiknya gitu ya, sehingga nanti tidak satu. Tapi kalaupun itu terus sampai satu, misalnya Ibu punya hanya satu, itu tadi saran saya harus diajak untuk dialog. Kemudian dari Bu Anis ya, usia 3,5 tahun, saya terlalu overprotective sehingga anak saya cenderung mencoba takut. Iya. Orang tua, kembali lagi, anak itu adalah cerminan bagaimana orang tua mengasuhnya. Ibu, untuk menghindarkan protektif tadi, Ibu, satu,
coba ketika melihat anak, misalnya dia mau naik gitu ya, ibu rem dulu mulutnya benar-benar harus ditahan untuk tidak berbicara gitu ya. Ya kalau misalnya mau berbicara ditahan dulu gitu. Tapi ibu harus waspada kapan dia nanti mau jatuh atau apa. Atau kalau tidak, ibu bisa mengatakan, "Nak, itu tinggi, hati-hati," misalnya gitu. "Nak, itu tinggi, biar nggak jatuh apa yang kamu lakukan?" Nah, itu kan menimbulkan dia termotivasi agar dia tidak jatuh. Jadi seperti itu. Jadi memang di sini orang tua harus berani gitu ya. Harus berani untuk menahan. Kayak yang seringkali itu bibir kita. Nggak boleh nanti jatuh. Padahal belum tentu jatuh gitu ya. Jadi disinilah sebenarnya anak berani mencoba itu karena anak itu diberi kesempatan untuk jadi orang tua itu hanya melihat dari jauh, tapi tidak dibiarkan. Jadi melihat dari jauh kayak waspada gitu ya. Jadi siap-siap untuk bagaimana ketika dia jatuh, misalnya kita tangkap dan kita bisa mengatakan, "Apa, Nak, yang harus kamu lakukan biar tidak jatuh?" Bukan kemudian, "No, iya kan, bener kan, jatuh kan?" Ya, bukan kayak gitu. Seringkali yang terjadi adalah mengiyakan apa yang. Jadi, nah, ini kenapa kira-kira kalau jatuh gini? Karena kamu nggak hati-hati. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Kayak gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi memotivasi mereka, memotivasi kayak gitu. Jadi seorang anak memang harus distimulasi, dievaluasi, dimotivasi. Begitu terus gitu caranya. Baik. Begitu. Ini tadi kalau anak-anaknya masih usia kecil ya. Jadi bisa dididik benar dari kecil. Tapi bagaimana dengan Bu Ratih nih? Bu Ratih yang sudah bergabung ini kayaknya juga dari Nganjuk ya? Bu Ratih ini mempunyai anak tunggal, usianya itu sudah 17 tahun, Bu Dewi. Tapi dari kecil itu memang sudah terbiasa, keinginannya itu selalu terpenuhi. Nah sekarang orang tuanya ini merasa sudah mulai sadar ketika anaknya sudah mulai masuk kuliah gitu, terkait dengan kemandiriannya yang sudah terbiasa apa-apa dipenuhi, terus mau kuliah nih, gimana? Khawatir tidak bisa mandiri begitu. Ketakutannya tentang apa gitu ya Bu Ratih, tolong dulu. Nah, kemudian list yang ketakutan yang dirasakan oleh Bu Ratih ini, kemudian ditanyakan kepada anak. Kemudian dengan cara dialognya begini, misalnya takut misalnya kos misalnya, kalau dia kos misalnya, atau kuliah misalnya jam kuliahnya tidak tentu sampai malam misalnya. Berarti ibu kan ketakutan anak ini misalnya pulangnya terlalu malam nanti, atau misalnya kalau kos dia bisa nggak hidup sendiri gitu ya. Yang harus ketakutannya ibu apa misalnya? Oh nanti dia gini-gini. Kemudian ditanyakan pada anak, siap ya kamu kos ya? Siap nggak siap? Misalnya dia, "Mama aku nggak siap, nanti di sana gimana? Oke, sekarang belajar untuk kamu lebih mandiri. Nanti mama atau bunda gitu ya akan coba meyakinkan pada diri bunda." Jadi sama-sama. Jadi kayak istilah gini, kalau kamu jadi anak yang baik, mama juga akan menjadi ibu yang baik. Kalau kamu mau belajar untuk mandiri, maka mama akan support untuk tidak selalu membantu kamu untuk ini. Gimana kita? Jadi seringkali itu yang harus disampaikan kepada anak. Karena gini loh, kalau kita belajar tentang keluarga itu sebagai sebuah sistem, maka sebenarnya sistem apa itu? Ini berkembang terus ya, berjalan terus ya keluarga ini. Maka ini anak ini harus diajar sebagai satu tim. Kalau saya sebagai orang tua, maka saya akan misalnya mengatakan pada anak, "Oke, kamu jadi anak yang mandiri dan mama akan mencoba mengurangi untuk bertanya terus, untuk melihat ini. Tapi kamu harus memberikan keyakinan kepada mama bahwa kamu bisa." Jadi sama-sama berubah, sama-sama change, sama-sama berubah. Karena gini, seringkali orang tua ketika sudah mengasuh anaknya dengan suatu fasilitas yang membuat dia tidak mandiri, pada saatnya anaknya itu harus mandiri, si orang tua ini merasa ketakutan dengan dirinya. Banyak sekali ketakutan yang dialami dalam dirinya, sehingga akhirnya dia tidak punya kesempatan untuk mendialogkan gitu ya. Jadi itu sebenarnya kan gini, aksi dan reaksi. Itu kan dalam pengasuhan itu adalah aksi dan reaksi. Oleh karena itu, kalau anaknya mau mandiri, ya ibu yang juga harus berubah, dia juga harus berubah. Jadi didialogkan. Ya saya seringkali sama anak-anak juga,
Oke, Bunda jadi bunda yang baik, kamu jadi anak yang baik. Kalau kamu nggak jadi anak yang baik, bisa jadi Bunda juga tidak menjadi ibu yang baik gitu. Jadi semuanya itu aksi dan reaksi. Jadi saling dukung gitu ya Ibu. Apalagi ini anaknya sudah umur 17 tahun. Jadi sebenarnya anak ini sudah mempunyai planning, dia sudah mulai tahu apa yang harus dilakukan. Aku besok mau kuliah di tempat X gitu. Kenapa kamu milih tempat X? Karena aku pingin mandiri. Oke, kalau gitu Bunda biar nggak takut, kamu bisa nggak meyakinkan Bunda? Caranya bagaimana cara meyakinkan Bunda? Aku akan gini, itu yang harus didialogkan. Karena itu aksi dan reaksi ya, apalagi sudah besar. Begitu Mbak Tika. Oke, baik. Wah, seru sekali ya ini perbincangannya. Sampai katakan saya yang ada di redaksi, Bu Dewi keren banget gitu ya. Masya Allah, dia langsung ini introspeksi sama dirinya sendiri ya. Bener kan? Sama soalnya. Iya deh, mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan ini bisa menjadi membuat kita bisa introspeksi jadi diri lagi lebih baik. Nah, terakhir tidak terasa Bu Dewi di sesi akhir ini, silahkan boleh disampaikan untuk closing remarks-nya dari apa yang sudah kita diskusikan bersama sore ini. Silakan Bu Dewi. Ya, bagi orang tua yang memiliki anak tunggal, saran saya kurangilah anak Anda untuk melakukan komunikasi intrapersonalnya. Artinya Anda harus lebih banyak mengajak anak berdialog, kemudian refleksikan, maksudnya ajak anak untuk merefleksikan kalau akibat dari perbuatan dia bagi orang lain, kemudian diajarkan bagaimana empati pada orang lain, sehingga akhirnya berkembang interpersonalnya, bukan lagi intrapersonalnya yang lebih dikuatkan. Kemudian yang berikutnya, ajak anak untuk menemukan kekuatan diri. Karena dengan menemukan kekuatan diri, anak tunggal akan merasa percaya diri dan yakin bahwa dia bisa akan memenuhi tuntutan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir, buat rencana pengembangan diri bagi anak tersebut secara bersama-sama dengan orang tuanya. Jadi jangan dibiarkan anak berkembang sendiri, sehingga akhirnya dia lebih fokus kepada intrapersonalnya menjadi lebih kuat nantinya ya. Begitu. Itu yang paling penting. Begitu Mbak Tika? Baik. Ya, semoga bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan bersama sore hari ini, dan semoga tidak ada dilema-dilema lagi ya para orang tua terutama. Baik Bu Dewi, terima kasih banyak untuk waktunya juga. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di program Ruang Psikologi. Salam untuk semua keluarga Bu Dewi. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, demikian program Ruang Psikologi. Jangan gagal mendidik anak tunggal yang sudah kita bahas bersama, yang juga disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, juga Ersal Nganjuk FM 105,3, RGR Tulungagung FM 90,1, dan juga Mahardika Bondowoso FM 91,9. Saya hadirkan menemani Anda sore hari ini. Saya pilihkan satu lagu dari Vanessa Carlton dengan Ordinary Day. Just a day, just an ordinary day.